Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah di ujung timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sejak tahun 1994, Merauke sudah memiliki nama yang luar biasa karena saat itu Presiden Soeharto telah datang ke Merauke untuk panen raya, tepatnya di Tanah Miring SP3. Nah, sampai sekarang perkembangan tanaman padi bukan mengecil, bukan apa, tapi justru makin melebar dengan areal tanam yang cukup luas. Kemudian sistem pertanian di Merauke ini sudah mengacu ke mekanisasi baik dalam olah dan juga pasca panen, termasuk penggilingan. Nah, saat ini saya berada di salah satu penggilingan yang cukup besar, yaitu di penggilingannya Bapak Darno. Sedikit saya bincang-bincang dengan beliau. Nah, ini adalah Pak Darno, pemilik penggilingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Amin. Nah, sengaja saya datang untuk sekedar bincang-bincang tentang usaha Bapak dalam hal Rismail atau RMU atau penggilingan padi. Kira-kira bisa diceritakan Pak, kapan sejak bukanya penggilingan ini? Kalau untuk sejak saya membuka usaha pabrik atau rice milling ini, ya kurang lebihnya sudah 12 tahun. Nah, alhamdulillah saat sekarang ini karena padi Merauke semakin melunjak, sehingga saya juga berkembang berkaitan dengan hilir waktu, karena petani kita sekarang sudah membangun sistem untuk budidaya tanam padinya ini sudah sangat meningkat, sehingga produksi kami juga sudah mulai meningkat. Ya, baik. Kemudian saya melihat dari peralatan Rismail atau RMU-nya itu sudah mengarah ke digitalisasi, artinya sudah menggunakan teknologi yang canggih. Itu kira-kira apa perbedaan antara penggilingan yang model lama dengan yang baru itu? Jauh Pak, jauh sekali di antaranya perbedaan di antaranya dengan segi alat saja itu sudah sangat berbeda jauh. Karena sistem untuk kualitas pun sudah sangat berbeda dan rendemennya pun sangat berbeda. Itu yang terutama kualitas yang sangat kita butuhkan di sini. Dengan penggilingan yang baru itu dari segi tenaga kerjanya bagaimana? Kalau untuk tenaga kerjanya sekarang ini sudah sangat efisien. Kalau dulu itu masih manual, perbedaannya diantaranya untuk dulu dan sekarang ini sangat jauh. Karena dulu itu manual itu sangat kalau kita perhatikan sangat berat ya risikonya. Karena pakai tangga-tangga yang harus naik. Yang sekarang ini kita pakai sistem karyawan saya menambah sudah mencapai 20 ton itu satu hari. Kemudian kualitas dari hasil penggilingan antara model lama dengan yang baru itu bagaimana? Sangat jauh, sangat jauh karena itu nampak berasnya itu sudah sangat celing, sudah bagus, bisa medium, premium. Di sini sudah sangat luar biasa lah. Jadi target untuk masuk ke Dolok tidak mengalami masalah? Sudah nggak pernah sama sekali. Setelah masalah. Menggunakan alat yang baru. Iya. Berarti artinya memang modernisasi alat itu sangat penting ya? Sangat penting, sangat penting ya. Kemudian di saat panen rata-rata kan curah hujan di Merauke ini masih cukup tinggi. Ya. Nah, ini saya lihat Bapak memiliki sebuah dryer ya. Atau semacam alat pengering begitu ya? Ya, ini alat pengering, ini block dryer. Ini bahan bakarnya sekam. Bahan bakarnya sekam. Bahan bakarnya sekam, ini kapasitas 30 ton. 30 ton itu 12 jam. 12 jam. Ya, kering. Kering ya? Ya. Kemudian keringnya dijemur dengan keringnya yang pakai alat ini mana yang lebih bagus? Ya justru pakai block dryer atau dryer yang sekarang ini sistem beredar dengan pakai tungku bahan sekam kayu bakar itu
Nah sekarang kita pakai sekam, ini kan teknologi yang baru. Ini saya beli dari Kerawang. Nah sehingga hasilnya ini sangat sempurna dibandingkan dengan yang manual. Karena kalau manual itu untuk di dalam sistem penjemuran itu tidak bisa sempurna. Tidak merata ya? Tidak bisa merata karena kan curah hujan di sini ya begitu-begitu sangat ekstrim, sehingga itulah yang menjadi suatu alasan padi yang tidak bisa sempurna dalam tingkat patahnya juga beda jauh ya. Beda keringnya merata sehingga apa yang diharapkan Dolok itu sinkron tidak ada masalah. Kemudian berikutnya Pak, rata-rata di Kabupaten Merauke khususnya di Kampung Amunkai ini area tanamnya kan ada sekitar 600 sekian hektar lebih. Kemudian ada beberapa penggilingan juga. Tapi saya lihat antusias masyarakat ini lebih banyak cenderung ke penggilingan Pak Darno yang karena sudah modern. Kemudian untuk mengatasi penumpukan padi yang ada di gudang ini seperti apa jadwalnya? Insya Allah kalau untuk penumpukan atau stok di gudang kami, insya Allah nggak sampai terjadi. Nggak terjadi ya? Kita siap untuk menampung sebanyak mungkin gabah yang akan masuk di gilingan kami atau gilingan saya dengan SP8 ini tanam miring itu siap. Kemudian dalam satu hari itu kapasitas gilingnya bisa mencapai berapa kintal? 20 ton. 20 ton beras ya? Bukan 20 ton gabah. Bukan. Hasilnya 20 ton beras per hari. Apakah pernah hitung-hitung dalam kurun waktu musim panen? Taruhlah panen gadul lah, panen rendang lah, terserah. Apakah pernah Pak Darno semacam hitung-hitung kira-kira dalam satu musim itu bisa mencapai berapa ratus ton? Ya, sudah kita hitung waktu tahun 2021 itu kurang lebihnya 3.000 ya, 3.000 ton. Kemudian keterlibatan dari pihak terkait, artinya Dinas Tanaman Pangan kah atau pemerintah daerah kah? Apa pernah datang mengunjungi kemudian memberi masukan atau semacam support, motivasi seperti apa? Ya kalau untuk dari kedinasan atau instansi yang terkait itu selalu kunjung. Itu baik dari Dinas Tanaman Pangan maupun dari daerah, itu yang sering malah dulu dari Pertanahan Pangan dan Pertanian. Dan Bulog itu selalu juga kunjung. Kemungkinan di sini ada kendala-kendala pemasaran atau tidak, itu selalu koordinasi dan datang ke tempat kami sini. Oke, kemudian Dolok ini kan juga kuotanya dibatasi, dalam artian satu musim hanya mampu sekian ton. Kemudian kalau masih ada sisa di tingkat petani, penjualnya secara umumnya kemana Pak? Itu kami lobby ke daerah Timika dan Asmat. Kalau ya? Permintaan di Sorong waktu tahun 2022 ini kami tidak bisa melayani ya karena pasca panen di Kabupaten Merauke ini menurun gratis ya. Bisa dikatakan seperti itu karena mungkin dampak dari hama kemarin, kejadian wereng dan banjir. Kemudian terakhir Pak, yang diharapkan dari adanya penggilingan ini seperti apa? Harapan dan kesan atau mungkin himbauan atau apalah? Ya, harapan saya dan himbauan saya kepada teman-teman petani seluruh Kabupaten Merauke ini ya bangkit dan semangat untuk bercocok tanam atau budidaya tanam padinya itu sangat ditingkatkan. Dan kemudian untuk alat-alat teknologi baru yang mengenai pertanian ini sudah ada ya, sekarang harus disiapkan lah, dipakai ya sekarang ini supaya penyerapan padi atau beras ini sekarang sudah cukup kencang. Mari kita berbondong-bondong untuk membangkitkan penanaman padi yang ada di Kabupaten Merauke. Baik, terima kasih Pak. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Darno, salah satu warga Kampung Amunkai yang memiliki usaha di bidang penggilingan padi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.